Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads, yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Kali ini kita akan menganalisis atau membaca data mana campaign yang baik dari beberapa campaign yang sudah kami testing atau yang sudah kami buat testing. Jadi ini salah satu klien kami kemarin ada atau minta bantuan kami untuk jasa iklan TikTok Ads, dan kemudian kami mencoba untuk fase testing. Jadi fase testing di sini kami membuat sekitar 3 campaign untuk fase testing, dan itu tentu kita nggak harus menghabiskan budget yang ya lumayan besar, enggak. Jadi kita fase testing, baik itu fase testing di ads kreatifnya, baik itu fase testing di ads groupnya, dan alhamdulillah kita sudah dapat campaign yang winning. Ini salah satunya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini di kolom defaultnya, dari ketiga campaign ini ya, dari ketiga campaign itu kami budget anggaran hariannya 500.000. Nah, 500.000 ini kami gunakan di campaignnya. Jadi kita pakai teknik CBO bukan EBO. Kalau belum tahu ngerti teknik CBO bisa cek di video-video kami sebelumnya. Dan kemudian ini spendnya ya, ini ini campaign 1 spend segini, campaign 2 spend segini 16.000, campaign ketiga ini. Kalau kami itu biasanya langsung baca di CTR. CTR ini menandakan video kita bagus. CTR itu minimal 1-2% lah minimal itu. Kalau masih 0, itu berarti itu CTR-nya masih rendah atau kurang bagus. Kalau sudah 1%, 2%, bahkan bisa lebih dari 2%, itu berarti menandakan bahwa video teman-teman itu sudah mulai bagus, atau video teman-teman itu impresinya sudah bagus dan diminati oleh penonton gitu. Jadi yang kami baca di tim kami itu biasanya kalau untuk analisis sederhana ya, untuk analisis sederhana itu tentu yang pertama adalah CTR-nya, kemudian yang kedua CPE-nya, cost per action-nya kita juga harus lihat. Ini CPA itu berbanding lurus dengan konversi. Kalau semakin banyak konversinya, biasanya CPA-nya itu juga semakin rendah gitu loh. Nah, dari ketiga ini kenapa yang kami hidupkan itu yang ini? Nah, ini ya yang atas ini. Karena di sini bisa kita lihat. Ini padahal TikTok Shop ya. Ini padahal TikTok Shop, bayangkan. Bukan landing page. Jadi kalau TikTok Ads terintegrasi ke landing page, kemudian langsung ke WhatsApp, itu CPA-nya di bawah 10.000 itu lumrah gitu loh. Tapi ini TikTok Shop, kita integrasikan dengan TikTok Shop, ada CPA di bawah 10.000, itu berarti produknya sangat bagus dan targetingnya tepat gitu loh. Produknya bagus, targetingnya tepat. Bahkan ini kita bisa lihat di sini ada beberapa campaign di sini. Ini ada konversi ya, sama-sama konversi. Contoh, ini ada 3 campaign. Yang satu campaign ini nggak ada konversi, berarti kita jelas matikan. Terus kemudian yang paling atas sendiri di sini, dan juga yang paling bawah sendiri di sini, kita bisa lihat meskipun konversinya sama ya kan, yang atas sendiri itu 3, yang bawah sendiri itu 3, tapi apa? Ternyata CPE-nya lebih rendah yang atas gitu loh, daripada yang nomor 3 atau campaign nomor 3. Makanya ini campaign nomor 3 kami matikan, dan yang CPA atau yang konversinya sudah 3 dan CPA-nya itu 3.000, itu kami hidupkan terus gitu loh. Bayangkan itu. Jadi CPA itu cost per answer itu istilah untuk menghitung berapa biaya kita untuk membayar ke TikTok per konversi atau per penjualan produk, istilahnya gitu.
Contoh kalau ini yang nomor 3 ini, kita tiap ada closing atau tiap ada penjualan, per penjualannya kita bayar 23.000 ke TikTok. Nah itu CPI-nya seperti itu. Makanya semakin rendah kita membayar ke TikTok semakin bagus. Seperti yang atas ini. Jadi CPI-nya 3.000 berarti gimana? Per closingan atau per penjualan dari produk kita itu kita hanya membayar 3.000 ke TikTok gitu loh modelnya. Kita hanya bayar sebanyak 3.000 gitu. Karena kalau kita posisikan di sini TikTok itu sebagai marketing kita, atau istilahnya TikTok itu yang kita minta untuk menjadi tim marketing kita dengan cara menjalankan iklan, dan TikTok sudah punya data-data yang relevan sesuai dengan produk kita gitu ya. Dan ini masih akan berlanjut, ini masih tahap pertama, ini fase testing tahap pertama. Nanti ada fase testing berat tahap kedua, ketiga, kemudian ada fase scale up dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di chat di kolom komentar. Dan teman-teman kalau pengen lebih detail, pembelajarannya lebih lanjut, step by stepnya lebih runtut, kita bedah semua perihal TikTok Ads, mulai dari dalam-dalamannya ya, ini musik campaign, nanti kita bedah di bagian grup iklan dan juga iklan juga ya, di bagian iklan. Nah, nanti kita bedah semua, dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang sudah punya produk sendiri atau business owner untuk men-scale up bisnisnya untuk di dunia TikTok Ad ekspansi. Kemudian ini juga cocok untuk reseller maupun dropshipper. Agar apa? Agar penjualannya barang juga lebih laris dengan di-push di TikTok Ad. Jadi kami tim Rai Bareng siap untuk private mentoring dengan teman-teman. Kita sifatnya private mentoringnya one by one, jadi kita nggak mengadakan kayak webinar atau seminar, tidak. Kami tidak mengadakan seminar atau webinar, tapi kami mengadakan private mentoring. Jadi one by one antara klien dan tim Raih Bareng. Jadi karena tiap klien itu punya problem, punya permasalahan, punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar diskusi secara intens dan secara private, klien demi klien satu persatu gitu ya. Makanya ini nanti ketika kita pembelajarannya lebih runtut di private mentoring, bisa cek link di deskripsi ya untuk linknya private mentoring. Kita nanti bisa belajar teori, kita juga bisa belajar praktek langsung, dan juga kita bisa tanya jawab secara leluasa gitu ya. Dan juga kita bisa berkesempatan bertemu dengan klien-klien kami yang lain yang sudah masuk komunitas kami tim Rai Bareng, dan juga sudah punya produk sendiri ataupun sudah lancar iklannya, agar teman-teman juga dapat insight baru gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Kalau serasa bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain, dan kalau yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.